Bicara tentang akhlak, inna aktsara ma yudkhilukumul jannata al-khuluqul hasan. Kata baginda Nabi, ada hal yang sangat memudahkan seseorang masuk surga adalah khuluqul hasan, akhlak yang baik. Dan dengan akhlak yang baik indah. Apa yang dimaksud akhlak? Akhlak itu bukan omongan, bukan kita berbicara tentang sebuah kebaikan. Akan tapi baru disebut akhlak adalah jika perbuatan kita dirasa indah, nyaman bagi orang lain, itu namanya akhlak. Kita sujud rukuk belum disebut akhlak karena tidak ada urusan dengan orang lain. Itu akhlak kepada Allah, bukan akhlak dengan sesama manusia. Baca Al-Quran urusan dengan Allah, sehingga akhlaknya baca Al-Quran malam-malam keras-keras nggak boleh karena ganggu manusia. Jadi begitu pentingnya urusan dengan manusia. Jadi yang namanya akhlak itu adalah jika perbuatan kita, tutur kata kita, perilaku kita dirasa nyaman, indah oleh orang di kiri kanan kita, itu namanya akhlak. Dan omongan tentang akhlak itu tidak akan berguna bagi dua model manusia. Jika Anda golongan orang ini, silahkan keluar dari tempat ini karena nggak akan bisa mengambil faedah. Yang pertama adalah orang yang tidak pernah merasa bersalah. Dalam segala sesuatu selalu menyalahkan orang lain, dalam hal ini pasangan. Selalu suami menyalahkan istri, nggak pernah koreksi diri. Nasihat nggak akan berguna bagi orang semacam ini. Kalau ada problem di rumah tangga langsung menyalahkan pasangannya. Bisa jadi padahal pasangannya salah karena dia. Orang yang tidak pernah koreksi diri dan hanya pandai menyalahkan orang lain adalah orang yang tidak bisa berakhlak. Di dalam rumah tangga pun tidak akan bisa baik. Setiap ada problem selalu menyalahkan pasangannya. Menyalahkan orang lain, tidak pernah dia koreksi diri. Dia tidak akan bisa mendapatkan nasihat. Biarpun dia katanya benar, dia punya hawa nafsu kok, punya kelalaian juga kok. Bisa jadi seorang di kiri kanan kita salah gara-gara dia. Ini makanya orang yang tidak pernah mengoreksi dirinya, hanya pandai mengoreksi yang di kiri kanannya. Dalam hal ini mungkin kami akan khususkan di rumah tangga, keluarga. Seorang suami kerjanya nyalain istri, tok, lihat dia nggak akan bisa benar selamanya. Seorang istri kalau ada permasalahan langsung menyalahkan pasangannya. Sebab orang yang semacam ini dia akan tidak bisa melihat kekurangan diri, maka dia adalah orang sombong. Dan Nabi sudah menyebutkan itu kesombongan, batarul haq, menolak kebenaran. Nggak bisa dinasihati orang sombong. Yang kedua adalah orang yang menyerah dengan watak. Dia berkata, memang saya dari dulu begini, keluarga saya keluarga keras. Ini lihat, kalau orang menyerah dengan wataknya percuma dinasihati. Oh, nasihati gimana? Ada orang begitu, memang saya begini dari dulu, kenapa kamu mau dengan saya? Oh, coba kalau ada yang macam ini tidak usah ngaji, percuma. Sebab dia lebih keras daripada iblis. Ada manusia yang paling keras namanya Umar bin Khattab sebelum masuk Islam. Bagaimana kerasnya beliau sebelum masuk Islam? Kejam, keras, wataknya keras. Sampai dalam sebuah kisah memang diperselisihkan benar tidaknya, akan tapi ini sebuah kisah disebutkan Sayyidina Umar bin Khattab itu sebelum masuk Islam, kebiasaan orang Arab itu li'ila fi Quraisyin ila fi rihlat asyita'i was-shaif, itu pekerjaannya orang Arab itu adalah rehlah, sita, musim dingin, musim panas itu pergi itu waktu yang lama. Masih pindah-pindah itu. Tiba-tiba pulang menemukan di rumahnya ada anaknya dia. Anaknya beliau sebelum masuk Islam. Rupanya anaknya perempuan, dan orang Arab paling malu kalau punya anak perempuan. Sehingga punya anak perempuan yang sudah mulai gede bisa diajak ngomong. Dan anak perempuan ini tidak tahu ceritanya bagaimana kok sampai anak segede itu kok tidak tahu bermacam-macam cerita, katanya ada yang disembunyikan oleh istrinya, tidak ditunjukkan. Karena laki-laki jarang cawe-cawe. Laki-laki hanya istrinya melahirkan, hamil itu saja, nggak pernah tahu. Bisa jadi disembunyikan sampai tiba-tiba ketahuan dia punya anak perempuan. Marah dia. Langsung sang anak dibawa oleh Sayyidina Umar bin Khattab ke tengah padang pasir. Bayangkan seorang anak kecil yang rindu ayahnya pulang dari bepergian, kemudian diajak ke tengah padang pasir. Alangkah senangnya sang anak mau diajak main-main oleh ayahandanya. Sampai di padang pasir, Sayyidina Umar bin Khattab menggali. Menggali dan menggali. Setelah menggali, jenggotnya kotor.
Karena jenggotnya kotor, sang anak itu melihat ayahnya, jenggotnya kotor, berkata, ayah, abah, jenggotmu kotor. Ayah, jenggotmu kotor. Sambil dibersihkan oleh sang anak. Sang anak mengebas jenggot ayah hendaknya yang berdebu. Setelah selesai mengebas jenggotnya yang berdebu, Sayyidina Umar bin Khattab, ini sebelum masuk Islam, tiba-tiba sang anak dipegang, langsung dimasukkan yang lahat, ditanam hidup-hidup sampai mati. Kejam, sekeras itu. Ternyata setelah mendapatkan hidayah menjadi orang lembut. Sekarang pertanyaannya, apakah di sini ada orang sekeras Sayyidina Umar waktu itu? Tidak ada. Lah kok mengatakan saya memang begini, gak bisa berubah? Ini loh makanya repot. Lebih serem dari Sayyidina Umar kalau begitu. Sayyidina Umar dengan watak kerasnya begitu bisa berubah. Maka jangan sampai ada yang berkata watak saya memang begitu, keluarga saya begitu. Saya keluarga tidak tahu, saya keluarga Jawa, keluarga Batak, keluarga Madura, keluarga Kadadang, beralasan memang saya orang apa gitu, saya orang ini. Apa itu? Saya orang Batak, saya ketemu orang Batak lembut-lembut juga saya. Saya orang Jawa, saya ketemu orang Jawa lembut-lembut. Saya orang Madura, saya ketemu orang Madura lembut. Mau apa yuk? Ini cari pembenar bawa suku lagi. Cari pembenar bawa suku lagi. Ini adalah kesalahan, nggak boleh. Anda pokoknya kalau punya sifat seperti itu nggak bisa dibenahi. Sebab kalau disalahkan sang istri atau istri disalahkan sang suami mengatakan, memang saya dari dulu nih, kenapa mau dengan saya? Selesai. Orang yang seperti itu tidak akan bisa dibenahi. Maka dari itu, siapapun dari kita, yuk siap diingatkan oleh pasangan kita, ditegur oleh pasangan kita.